Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwan fillah dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua tetap iman, Islam juga istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam siar bersama untuk menyuarakan ukhuwah Islamiyah, masih di channel setia Setimbun NPC pastinya. Sahabat beriman, di zaman serba canggih ini yang tak lepas dengan jejaring sosial media yang selalu kita gunakan setiap harinya, secara tidak sadar kita akan menjumpai paham LGBT yang selalu bermunculan hadir di tengah-tengah kita, baik dalam jejaring sosial media ataupun faktor lingkungan sekitar kita, yang penyebarannya cukup luas hingga dilegalkannya pernikahan sejenis di negara-negara maju yang merasa ingin terpenuhi orientasi seksualnya sesama jenis dan diakui oleh negara dalam hak kebebasannya. Namun seiring berkembangnya dunia pelangi ini terus mengalami kemajuan di masing-masing negara yang melegalkannya. Dan terkadang banyak pula orang yang demikian memutuskan untuk insaf dan kembali pada kodratnya sebagai laki-laki ataupun perempuan sejati dan mencoba menghindari perilaku LGBT karena bulian, hinaan dan cacian yang mereka terima dari orang-orang sekitar membuatnya mereka tidak nyaman, justru mencari jalan untuk insaf dan kembali kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, jika kita menjumpai teman, saudara ataupun orang di sekitar kita yang demikian pada perilaku paham tentang LGBT atau seseorang yang mempunyai kelainan seksualnya, tiada salahnya kita harus merangkul dia untuk membantunya pada jalan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak semua perilaku LGBT harus kita jauhi. Selama dia membutuhkan solusi, berbaik hati, mengubah diri untuk menyadari kesalahan di hadapan ilahi. Dia membutuhkan curhatan dengan banyaknya cemoohan dan bulian dari setiap orang. Rangkullah selama mereka mau berbuat untuk selalu menjalani aktivitas seperti keagamaan ilmu, seperti menghadiri kepada majelis taklim, majelis dzikiran dan membaca ayat suci Al-Quran atau ceramah agama Islam. Fa insyaallah perlahan-lahan penyakit LGBT ini semakin berkurang dan hidayah Allah pun mulai berdatangan. LGBT bisa disembuhkan jika penerapan tadi terus dilakukan. Lalu seperti apakah nasihat ilmu selengkapnya dari Buya Yahya tentang penyembuhan LGBT tersebut agar bisa menjadi penyelamat keluarnya seseorang dari perilaku LGBT ini, baik orang tersebut sebagai pelaku atau korban LGBT? Dan berikut penjelasan ilmu selengkapnya. Dakwah kepada kaum LGBT, kaum homo atau kaum lesbi. Pertama adalah dakwah kepada mereka adalah memohon kepada Allah. Jangan sombong dulu. Pernahkah Anda mendoakan mereka agar dapat hidayah? Jangan hanya sampai kita pandai menyaci di atas mimbar. Mimbar ini bukan untuk mencaci orang LGBT, bukan untuk mencaci orang lesbi, tapi mimbar ini untuk membawa mereka kepada kesadaran. Maka pertama, langkah utama untuk menyelamatkan mereka adalah panjatkan doa minta kepada Allah terlebih dahulu. Satu. Yang kedua adalah bukan dengan caci maki dan oloan, karena dia adalah manusia. Yang banyak di antara mereka adalah terlanjur dia punya kecenderungan yang salah. Dia tuh kena musibah, wahai saudara-saudaraku. Dia tuh kena musibah. Akal sadarnya pun gak mau begitu, ibunya juga gak senang begitu, bapaknya pun gak pernah punya cita-cita punya anak kayak begitu. Gak ada yang senang dengan dia, kasihan. Maka jangan ditambahi dengan caci maki dan seterusnya. Cukup Nabi sudah mengancam mereka itu terkutuk, sudah cukup. Tapi terkutuknya mereka itu di saat mereka itu memang membangkang, di saat diajak kepada kebaikan. Tapi kalau dia belum pernah mendengar berita kebaikan, mereka adalah orang yang semoga diampuni oleh Allah. Maka tugas kita adalah setelah mendoakan,
kita baik-baik duduk dengan mereka. Sampai hari ini pun saya mohon maaf kepada kaum LGBT, sampai hari ini pun saya belum punya kesempatan duduk memberikan tausiah kepada mereka. Maka kami berharap jika ada yang mendengar suara ini dari kaum LGBT, datangkan kami, kita akan diskusi bareng-bareng agar Anda terentaskan dari itu. Dan jangan khawatir, kami tidak akan mencaci maki Anda. Jadi yang pertama doa, yang kedua membuat pendekatan diskusi yang baik, karena dia punya nurani, dan banyak di antara mereka adalah orang yang memang kepleset atau ke bawah. Ini Anda ajak diskusi yang baik, pemahaman yang baik, bicara yang baik-baik, bukan dengan caci maki. Kemudian setelah itu harus waspada kita semuanya. Itu penyakit bahaya sekali dan penyakit menular. Dan yang paling banyak terkena adalah nanti mulai anak masa-masa menjelang pubertas. Hati-hati. Makanya yang digarap oleh mereka adalah anak-anak yang menjelang pubertas, yang mereka belum mengerti, mohon maaf, masalah keluar mani, masalah klimak dan sebagainya. Dan dia adalah diajari dengan cara yang gampang adalah apa? Laki-laki diajari laki-laki di masa pertama kali, sehingga kenangan-kenangan yang dirasakan adalah kenangan dengan cara yang salah, sehingga terus berlanjut, maka menjadilah dia anak yang kelainan. Maka waspada ibu-ibu yang punya anak umur 12, 13, 14, dengan siapa dia bergaul. Jangan dibiarkan bergaul dengan orang yang kelainan semacam itu, karena penyakit itu sangat menular dan menular. Kemudian kepada saudaraku yang kena virus atau penyakit LGBT ini, perempuan yang suka dengan perempuan, laki yang suka dengan laki-laki, maka kami ingatkan kepada Anda semuanya, ayo kembali kepada jalan yang benar. Ayo kita melatih untuk membenahi jiwa yang salah saat itu, psikologi yang salah. Anda bisa belajar, mencoba untuk menghindari dari itu semuanya. Bohong kalau tidak bisa. Mungkin Anda seorang laki-laki, menikahlah dengan seorang perempuan. Jangan berkata saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan istri saya. Tidak. Asalkan Anda meninggalkan yang haram, maka yang halal akan bisa Anda lakukan. Percaya wahai saudaraku, kalau Anda menghindar berhubungan dengan sama-sama laki, maka ketahuilah yang namanya syahwatmu itu adalah berkala datangnya. Berkala ada saat harus tiba dan harus dilampiaskan. Selagi Anda menghindar dari laki-laki, Anda seorang laki-laki menghindar dari melampiaskan sahabat dengan laki-laki, maka pasti Anda bisa melampiaskan sahabat dengan seorang perempuan pada suatu ketika nanti. Mungkin awal-awalnya adalah Anda ogah-ogahan, karena apa? Anda belum terbiasa. Maka pada waktunya nanti Allah akan angkat penyakit itu. Dan jangan lupa, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Hanya satu hal yang kami minta darimu wahai saudara-saudariku yang terkena penyakit ini, Anda insaf, jangan sombong, ngadulah kepada Allah. Ingat suatu ketika nanti Allah akan angkat, Anda akan dikembalikan oleh Allah dalam kenormalan yang sesungguhnya. Yang jadi masalah adalah sombong. Anda musuhi ulama, musuhi Al-Quran, memusuhi para orang-orang soleh, mengatakan ini adalah diskriminasi dan sebagainya. Kalau Anda seperti itu, Anda tidak akan bisa sembuh sampai kapanpun. Harapan kami adalah Anda sembuh, Anda dimuliakan oleh Allah, punya anak keturunan yang baik, rumah tangga yang baik, normal seperti manusia yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, LGBT perlu kita waspadai, namun seseorang bisa disembuhkan dengan proses yang perlu kita terapkan tadi, yang butuh proses dan kesabaran. Ya, demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ibroh dan ilmu bersama untuk merubah diri lebih baik dari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.